Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ila an qala makruhatun min nahiyati fi'liha. Pembahasan masih seputar kemakruhan salat. Sebagaimana yang sudah kita bahas, yang mana kemakruhan salat itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada kemakruhan dari segi tempat, ada kemakruhan dari segi keadaan yang salat, ada kemakruhan diakibatkan karena melanggar sebagian sunnah, dan pembagian yang keempat kemakruhan dari segi pengerjaannya. Ya, kemakruhan salat min nahiyati dari segi pengerjaannya. Yang pertama kaffu sya'rihi wa thawbihi. Kemakruhan salat dari segi pengerjaannya yaitu membuka rambut, membiarkan rambutnya terbuka. Jadi tidak tertutup kepalanya dan membiarkan rambutnya itu terbuka, ya. Yang gondrong-gondrong. Kenapa? Karena akan menyebabkan ketika dia mau sujud suka diginikan dulu. Itu tambahan, ya, gerakan tambahan. Sok perhatikan. Orang yang gondrong pas mau sujud pasti gini dulu. Itulah yang menyebabkan makruh. Kenapa? Karena ada gerakan tambahan, ya. Makanya ditutup kepalanya pakein peci. Wa thawbihi atau membuka bajunya. Membuka baju. Yang dimaksud dengan membuka baju seperti katashmiri kamih, ya, melipat bajunya sampai sini. Padahal bajunya panjang tapi dia lipat sini. Habis wudu enggak diketurunin lagi. Ya, itu makruh dari segi pengerjaannya. Yang kedua, raf'ul basari ila sama, melihat ke langit, mengangkat mata ila sama. Lagi sholat seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi melihat ke langit. Lah kalau di masjid kan nggak ada langit. Sama di sini adalah kullu syai'in fauqaka, segala sesuatu yang ada di atasmu itu langit. Jadi langit bimakna bahasa, ya. Arti dari segi bahasa itu adalah langit, segala sesuatu yang ada di atas kamu itu langit namanya. Seperti atap. Makanya orang ya nyebutnya naon? Lalangit. Langit-langit atau lalangit? Lalangitnya, lain langit-langit. Jadi melihat ke atas, ya. Raf'ul basar ila sama. Kemudian di sini tidak disebutkan di antara kemakruhan salat, ya, yaitu memejamkan mata, menutup mata. Cuman di sini ada tafsir, ya. Memejamkan mata itu termasuk kemakruhan salat dari segi pengerjaan. Makanya kalau salat jangan merem, jangan menutup mata. Cuman ditafsir, apabila dengan meremnya, dengan menutup matanya akan menambahkan kekhusyuan, maka lebih baik merem lagi salat. Cik kira-kira orang khusyukna perem atau bentak keur salat. Teu khusyuk dua nana. Nya lamun teu khusyuk dua nana, cik kira-kira anu aya khusyuan perem atau bentak. Perem mah kabayang segala rupa. Apalagi kalau di jalan kita bertemu dengan berbagai macam yang bisa kita lihat, ya, perkara-perkara dunia dan lain sebagainya. Habis itu masuk ke masjid, salatnya perem, katingali tadi nu katingali di jalan teh, kabayang kene, lupa we salat keur salat. Berarti dia lebih baik buka mata. Tetapi kalau dengan memejamkan matanya dia akan lebih khusyuk, lebih tadarru', lebih bisa menghadirkan hatinya, merem, perem. Tapi ulah kabablasan oge, perem kasare ujung-ujung. Komo keratahiyat mah
Bari jengker tunduh perem teu salam. Yang kedua itu, yang ketiga wad'ul yadi ala khosiratihi, meletakkan tangan di pinggangnya seperti ini, ya salat. Makruh ini. Allahu Akbar. Ya. Jadi meletakkan tangan ala khosiratihi, termasuk yang meletakkan tangannya seperti ini. Ini khosirati, jangan meletakkan tangan di pinggang, ya. Ini kelebihan juga sih, jarang kayak gini, paling gini. Jadi seperti ini ya, meletakkan tangan ala khosiratihi. Kemudian yang keempat, mashu jabhatihi, mengusap jidat. Mengusap jidat lagi sholat jangan, ya. Walaupun kita ruku, pas ruku karpetnya kotor, banyak debunya, kerasa, aduh, ada batu, ada debu di sini. Maksudnya batu kecil, sanes batu nu agengnya, batu nu ala leutik. Jangan diusap. Makruh hukumnya. Terus gimana? Biarkan saja. Sampai kapan? Sampai beres sholat baru dibersihkan. Jangan membersihkan jidat ketika sholat. Ya, mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa, dan membersihkan kerikil atau batu yang ada fi mahali sujud, di tempat sujud. Seperti orang yang mau sujud benerin dulu rambutnya, kan makruh. Apa bedanya? Seperti kita mau sujud, lihat di tempat sujud kita yang akan kita tempelkan jidat kita ke tempat itu ada batunya, keprukan heula. Itu namanya taswiyatul hasa. Ya, merapihkan tempat sujud atau menghilangkan batu yang ada di tempat sujud. Sebelum sujud menyingkirkan dulu. Ya. Terus bagaimana kalau ada batu? Udah nggak apa-apa, sujud di atas batu, maksudnya batu kecil-kecil. Ya. Batu kecil-kecil. Wah, kalau di Hadramut mah ketika acara-acara besar, misalkan ziarah Nabiullah Hud, wah kita sholat di mana aja, di jalan tanpa pakai sejadah. Ya, kita mah was-was. Mereka mah simpel di dalam bab najis mah. Al-jaf mah al-jaf tohir, kering sama kering suci sudah. Kalau badan kita kering, jalan kering, suci sudah. Kecuali kalau kita tahu keringnya itu dulunya ada najis. Nah, baru itu najis. Nah, sekarang kita datang ke tempat, misalkan tempat itu kita nggak tahu ada najis atau tidak ada najis, jangan dipersulit. Ya najis tentunya, ente tahu nggak ada najis? Kalau tidak tahu udah bismillah. Ya, inilah untuk menghilangkan was-was. Seperti kita ikut ke kamar mandi di rumah orang, wudu, mau sholat di rumah orang. Jangan ada berpikiran, iya lantainya najis ente ya. Kecuali kalau sahibul baitnya itu pakai sendal, ya lantainya najis, baru kita nurut. Kalau sahibul baitnya nggak bilang, terus kita juga nggak tahu itu suci atau tidak, udah bismillah suci. Ya. Jangan memperribet diri sendiri. Udah jalan aja, nggak usah pakai sendal. Walaupun kaki kita basah, karena kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya, karena kita tidak tahu bahwasanya lantai atau karpet di rumah orang najis atau tidak. Oh, berarti asli, kembali ke aslinya. Aslinya karpet najis apa suci? Ya suci. Aslinya lantai itu najis apa suci? Suci. Kembali ke asal. Sekarang ada kaidah mengatakan ma'u thariq tahir. Air yang ada di jalan itu suci. Kita nih kalau lagi naik motor usum hujan, kecipratan kucai lencang nu aya di jalan, suci itu. Kenapa kok bisa suci? Ya kita mana tahu itu ada najis atau tidak. Kecuali kalau kita yakin itu air yang ada di jalan sumbernya dari najis, itu baru najis. Sekarang kalau kita jalan-jalan di Bandung, kita nggak tahu itu di daerah orang lah, kita nggak tahu itu sumber air dari mana. Ada air di tengah-tengah karena jalannya rusak, ada yang bolong, ada air.
Kemudian kita lagi jalan, tiba-tiba motor nginjek yang bolong itu, kecipratan kita, najis apa tidak? Tidak najis. Kenapa? Jangan berpan, ini mungkin airnya bersumber dari kelomberan, diam di situ. Ah, ente ribet itu. Ya, memperibet sendiri itu. Udah, kita kembali ke kaidah ulama fikih mengatakan ma'u thoriq tohir. Air yang ada di jalan itu suci. Ya. Kecuali kalau kita yakin tempat yang menyipratkan apa air yang menyiprat ke pakaian kita itu sumbernya dari najis, berarti najis. Ya. Seperti orang yang di depan rumahnya mempunyai hewan yang menurut umat Islam itu najis, ya. Tiap hari bersihin kotorannya, mandiin dia, airnya ke jalan. Nah, itu kita yakin ini sumbernya dari bersihin kotoran hewan tersebut. Ya. Misalkan kita punya tetangga nih, miara gogok misalkan. Tiap harinya itu mandiin gogok, kan gogok di situ dibersihin. Disemprot biar ke jalan. Kita tahu itu, lihat. Itu air najis, mugoladoh malah. Ya. Kalau bisa bilangin, hormati dong orang Islam. Ya. Menurut Islam ini najis, ini hewan najis. Kalau kena ke pakaian akan menyebabkan pakaian kita najis. Najisnya juga bukan najis biasa, mugoladoh. Cara membersihkannya juga repot. Salah satu harus 7 kali, salah satunya harus dengan tanah. Bilang dengan baik-baik, jangan ente nih teboga iya. Bilang dengan etika, dengan santun, ya. Jeung ulah nyalahkeun gogogna tak apalna naon. Nah, ente si anjing teh nya. Tuh maksudnya. Dasar anjing. Entong nyalahkeun gogog. Ya. Gogog mah teu apalna naon. Salahkeun sanu boga gogog. Ya, bilangin. Ya, hormati kita, karena kalau air itu ke bawah ke jalan, kemudian ya orang yang nggak tahu, yang turun dari mana, dari tonggoh misalkan pakai motor, ya pakai motor nginjek air yang dari cucian itu, kena pakaiannya, najis apa enggak? Enggak. Kita jangan ribet ngejar orang, jangan ka dia eta najis mugalada ulahkeun bae. Ya. Mun urang nu geus apal ulah, soalna kita sudah tahu itu sumbernya dari mana. Ya, jadi jangan mempersulit keadaan. Yang aslinya suci ya sudah kembali ke suci, kecuali kalau kita lihat ada najis di situ. Inilah ihtiyat yang menyebabkan kita was-was. Ya, boleh hati-hati, tetapi jangan berlebihan juga. Kita nggak tahu ada najis atau nggak ada najis, sudah ya karpet najis tentunya. Ah pasti najis, pikiranna mungkin bareto aya budak leutik ngompol di dinya. Aduh panjang ceritana gitu mah. Udah bismillah aja, ya. Kemudian nagru fis sujud kal ghurab. Ya. Nagru teh menjatuhkan wajah ketika sujud seperti burung gagak, ya. Jadi menjatuhkan jidatnya atau wajahnya ke tempat sujud. Nagru itu namanya. Jadi pelan-pelan. Ada yang mengatakan cepat-cepat ketika sujud, baru nempel sedikit udah ditarik lagi. Ya, itu sujudnya kayak nagru, kayak kalau gurob, seperti burung gagak ketika apa? Ya pokoknya matok lah, seperti itu. Jadi sujud karek nempel saeutik geus dikenyadkeun deui. Nah, itu makruh teh kalau ada dapat tumaninah, baru sekedar subhanallah, ya tumaninah itu kan sebentar, baru dapat tumaninah udah ditarik lagi. Nah, beda lagi kalau ceritanya nggak dapat tumaninah, itu bukan makruh tetapi membatalkan sholat. Kemudian yang keenam, jilsatul ig'a kal kilab, ya. Duduk ig'a seperti gogog. Ketemu lagi dengan gogog ini, ya. Tadi kita bahas gogog, sekarang benar disebutkan duduk ig'a seperti
Model ik'a itu model duduk seperti gogog. Suratuha gambarnya seperti apa? Ayya ja'al, menjadikan aliyateh kedua bokongnya alal ardi, ya, alal ardi, nempel ke bumi, wakada lika rijleh, dan begitu juga kedua kakinya, wayan sibasaqoih, dan meluruskan kedua kakinya, kedua lututnya. Kumacik gambarannya. Jadi aniprek apa aniprek? Aniprek teh segala nempel. Beda dengan iftiros, atahiyat pertama lah, duduk di antara dua sujud kita gimana duduknya? Kan duduk bokong kita nempel di kaki nggak? Ketika duduk di antara dua sujud, bokong kita nempelnya kemana? Di kaki kan? Kalau iga ini nggak ke kaki, nempel ke bumi. Aniprek gitu, kabehanana nempel ke bumi. Nah itu sholat lamun keur atahiyat awalna gitu. Ya, dipraktekeun hese gejet ieu pokona mah. Ngagangsar sadayana tah gitu. Jika gitu ta eta teh duduk kal kilap seperti gogog nya, gogog calikna gitu nempel sadayana. Makruh itu ketika sholat lah. Kalau di luar sholat itu naon atuh kamu bari ngarujak mah ngeunah dieu kitu teh bebas. Ini membahas tentang sholat atahiyat pertamanya gitu ngagangsar gitu ya, makruh. Kemudian yang ketujuh, julus madan rijleh lil qiblah, duduk dengan melonjorkan kedua kakinya ke arah kiblat. Kalau kita sholatnya duduk, kemudian si kakinya itu diselonjorkan ke arah kiblat, makruh. Ya. Kecuali kalau sudah tidak bisa, kecuali duduknya dengan seperti itu tidak makruh. Nah, entong jangan sampai memaksakan karena menselondorkan kedua kaki ke arah kiblat itu makruh. Duduk ulah ngadap ke kiblat atuh supaya tidak makruh, ngadapna kawetan. Jangan maksain gitu juga ya, tetap nggak apa-apa. Ketika duduk sudah tidak bisa berposisi apapun kecuali dengan menyelondorkan kedua kaki, meluruskan kaki ke arah kiblat, sok nggak apa-apa. Kalau masih bisa sila ya sila. Kalau masih bisa tawarruk ya, duduk seperti atahiyat terakhir ya, duduk seperti itu. Kalau masih bisa duduk di antara dua sujud, iftiros namanya, ya sholat duduk dalam keadaan seperti itu. Kalau sudah tidak bisa semuanya kecuali dengan memanjangkan kaki ke arah kiblat, nah itu tidak makruh. Yang kedelapan, al-iltifatu biwajihi li ghairi hajah, melihat, menoleh dengan wajahnya, ya, menoleh luak liuk iltifat biwajihi, dengan wajahnya ya, makruh itu dengan wajah, li ghairi hajah, tanpa hajat, lagi sholat ya, lihat ke kanan, habis itu ke kiri, apa hukumnya? Makruh, batal? Enggak batal selagi iltifatnya dengan wajah ya, kecuali 3 kali gerakan, 1, 2, 3 berturut-turut, itu batal. Karena batalnya bukan dengan iltifat, tetapi dengan salah 3 kali gerakan berturut-turut ya. Tapi kalau lihat luak liuk ya, dan tidak ada niat mempermainkan sholat, itu hanya makruh. Kecuali kalau iltifatnya dengan badan, itu namanya berpaling dari arah kiblat. Karena wajib menghadap kiblat itu bukan dengan wajah tetapi dengan dada. Makanya kalau sholat dari awal sampai akhir gini nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak apa-apa. Soalnya yang wajib itu menghadapkan dada ke arah kiblat, bukan wajah ya. Kemudian yang ke-9, al-basqu fi ghairil masjid, membuang ludah di selain masjid, makruh hukumnya.
an yaminihi au gubalatihi, ke arah kanan atau ke arah kiblat, ke arah depannya. Kalau di masjid mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, meludah, hukumnya maksudnya meludah tuh bukan meludah dengan ludah, maksudnya membuang sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang menghalangi di lidah ya. Jadi kalau di selain masjid jangan membuang ke arah kanan atau ke arah depan ya. Kemana atuh? Ke arah kiri buangnya. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat makruha bi kaffin thawbin aw sya'ar. Ini penafsiran atau bait yang tadi dijelaskan dari nomor 1 sampai nomor 9. Makruha bi kaffi thawbin aw sya'ar wa raf'uhu ila samai bil basar wa wad'uhu yadan ala khasiratih wa mashutur bin aw hasan an jabhatih wa hadduhul yadaini fil akmami fi halati sujudi wal ihrami wan nagru fi sujudi kal ghurabi wa jilsatul ig'a'i kal kilabi takunu aliyatahu ma yadaihi bil ardi lakin nasiban saqaihi wal iltifatu la li hajatin lah wal basku lil yamini aw lil giblah. Insyaallah nomor 11 sampai ada 22 kemakruhan ya, kemakruhan dari segi pengerjaan sholat. Ada 22, kita baru membahas 9 ya. Dari nomor 10 sampai 22 insyaallah di malam Kamis yang akan datang. الحمام